Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman pemilih, berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Demokrasi. Teman pemilih, hari ini kita berjumpa dan ngobrol bareng dengan salah satu tokoh inspiratif kita di Boyolali. Kami perkenalkan, dia adalah Bapak Sinam Sutarno, Ketua JRKI. Betul ya, Pak? Ya. Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Terima kasih sudah berkenan ngobrol dengan kami di KPU Boyolali dan di studio yang luar biasa ini. Tuan pemilih, mungkin bisa diceritakan, Mas, apa sih JRKI itu? Baik, terima kasih Mas Rohani. JRKI, saya Sinam Sutarno dari JRKI. JRKI adalah Jaringan Radio Komunitas Indonesia, berdiri 15 Mei tahun 2002, sudah 20 tahun sekarang gitu, dan kita beranggotakan awalnya ada di 16 provinsi, sekarang ada di 21 provinsi, dari Aceh sampai Papua sudah ada. Nah, itu JRKI, anggotanya adalah radio komunitas. Nah, radio komunitas itu sendiri ini radio broadcast, siaran, gitu. Tapi kemudian yang membedakan ya ini coverage areanya terbatas, kira-kira satu desa atau mungkin beberapa desa ini dimiliki oleh komunitas. Jadi kalau untuk mendirikan radio komunitas minimum punya anggota 250 orang, atau kalau separuh populasi plus satu, misalnya ini di daerah yang jarang kayak di Papua, di Kalimantan yang penduduknya jarang, begitu separuh populasi sudah bisa mendirikan radio komunitas. Jadi sifatnya kadang orang tertukar radio komunitas dengan radio komunikasi. Gitu. Kalau radio komunikasi itu kan two way communication, jadi bisa ngobrol, bisa ini. Kalau radio komunitas itu ya broadcast, siaran. Jadi kita bersiaran, kemudian ada yang mendengarkan melalui seperti ini misalnya. Biasa. Jadi ini anggotanya sudah lumayan banyak. Total sekarang ada 437 radio komunitas dari Aceh sampai Papua. Oh gitu. Dan mungkin dari komunitas itu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Itu mungkin bisa ceritakan apa saja kegiatan-kegiatan itu yang diselenggarakan oleh JRKI itu sendiri? Kalau ada dua ya, kalau satu kegiatan JRKI, dua kegiatan radio komunitas. Kalau yang radio komunitas ini ya dia akan menyesuaikan dengan komunitasnya. Misalnya radio komunitas petani, tentu kemudian juga program-program akan lebih banyak soal pertanian, misalnya bagaimana pembibitan, misalnya, terus kemudian bagaimana penjualan produk-produk pertanian. Yang berlatar belakang kebudayaan, mungkin bagaimana kemudian pentas-pentas seni lokal yang ada di situ, gitu. Itu yang di nelayan juga beda. Ada juga yang radio komunitas karena kampungnya itu banyak buruh migran, pekerja migran di luar negeri, maka kemudian dia membuat radio komunitas. Terus kemudian radio itu dulu ya, ini sudah, kalau sekarang mediumnya sudah banyak. Dulu di streaming kan begitu. Jadi teman kami di Ponorogo, radio komunitas di Ponorogo itu dia bisa kirim-kiriman lagu dengan saudara-saudaranya yang sedang bekerja di Hong Kong misalnya. Gitu. Nah, kalau di kampungnya sedang ada kegiatan yang dari Hong Kong bisa kirim-kirim salam dan juga kirim uang untuk membantu ya, mewayangan misalnya gitu. Nah, itu bisa. Itu apa yang dilakukan oleh radio komunitas. Nah, kalau di JRKI itu punya mandat 5 yang dimandatkan oleh radio komunitas. Satu sebagai wahana representasi, gitu, bahwa keberadaan JRKI itu seperti ini ya. Kalau orang lihat JRKI ya dia bisa lihat radio komunitas. Karena wajah JRKI wajah radio komunitas. Dan wahana advokasi, bagaimana kemudian radio komunitas diperkuat, misalnya bagaimana alokasi frekuensi, dia bisa bisa memperkuat dirinya. Misalkan sekarang frekuensinya terbatas atau proses perizinannya. Nah, kita butuh regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah yang mengatur radio komunitas itu perlu diadvokasi. Kemudian ada fungsi capacity building. Nah, melalui JRKI kita melakukan serangkaian kegiatan, misalnya pelatihan membuat podcast kalau sekarang, atau menyusun program siaran, atau mungkin
menggunakan media sosial di era digital bagi radio komunitas seperti apa. Nah, kita bisa membuat capacity building seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi kemitraan. Melalui JRKI, radio komunitas didorong bisa bermitra dengan instansi-instansi yang lain. Misalnya kami kampanye anti korupsi kerjasama dengan KPK, gitu. Kampanye tentang kependudukan dan keluarga berencana dengan BKKBN, misalnya tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan partner NGO, dengan partner yang lain untuk kemitraan itu. Nah, yang terakhir itu fungsi gerakan sosial. Jadi melalui JRKI, misalnya bagaimana ada isu-isu aktual bisa kita kawal. Misalnya tentang kita mendeklarasikan tahun 2013, 15 Januari 2013, deklarasi gerakan radio komunitas untuk Indonesia bersih misalnya. Akhirnya kemudian kita bersama dengan KPK terus keliling ke beberapa lokasi memberikan edukasi bagaimana membuat kampanye-kampanye di radio komunitas tentang upaya pemberantasan korupsi berbasis komunitas. Misalnya begitu. Itu kira-kira kalau JRKI dan radio komunitas seperti itu. Jadi memang wilayahnya sangat luas sekali ya. Tadi secara wilayah luas dan juga menyangkut banyak sekali komunitas-komunitas itu sesuai dengan tadi pekerjaannya atau mungkin dengan lingkungannya seperti itu ya Mas. Betul. Ya. Kalau kaitannya dengan ini kepemiluan ya, mungkin peran-peran apa saja sih yang pernah diambil oleh teman-teman komunitas ya? Berbicara tentang pemilu, saya lahir di gerakan masyarakat itu justru di pemilu. Jadi tahun 1999 itu ini pemilu yang kita klaim sebagai pemilu paling demokratis setelah pemilu 55 ya gitu. Jadi ini pemilu pertama di masa reformasi. Saya bergabung dengan Komite Independen Pemantau Pemilu waktu itu, KIPP dan saya sebagai koordinator Kecamatan Selo ya. Jadi dulu melakukan pemantauan ke Kecamatan Selo. Nah, terus kira-kira itu juga akan berpengaruh kenapa kemudian gerakan-gerakan saya juga pasti akan nyambung dengan pemilu. Nah, dengan JRKI misalnya ada dua hal kalau berbicara ini sama-sama ya, pemilu dan radio komunitas itu sama-sama berbicara tentang demokrasi. Satu demokrasi politik. Nah, kalau radio komunitas itu adalah ngomong tentang demokratisasi penyiaran. Gitu. Jadi bagaimana kemudian ada keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran dalam penyiaran. Nah, akhirnya kemudian radio komunitas juga banyak terlibat dalam upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita dalam pemilu misalnya. Walaupun ini juga di antara banyak yang kita pasti akan melakukan yang mungkin kita lakukan. Pertama misalnya dengan KPK waktu itu kami menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk radio komunitas dalam mendorong pilkada berintegritas. Jadi yang paling penting misalnya bagaimana memastikan masyarakat itu tidak terlibat dalam money politik misalnya. Gini, saya tuh punya keyakinan money politik itu urusannya adalah korupsi. Kalau sumbernya pasti korupsi. Kalau bukan dari hasil korupsi, itu adalah modal untuk korupsi. Jadi sama. Ini kalau artinya kalau yang sudah menjabat dia punya uang hasil korupsi untuk pemilu misalnya, atau kemudian dia sudah menyiapkan resource uang yang nanti pemilu ini misalnya gitu, saya modal 1 miliar. Nah, nanti ke depan saya bisa korupsi 2 miliar misalnya. Nah, itu yang mencegah money politik itu sebenarnya juga sudah kita mencegah dari upaya pemberantasan korupsi itu. Maka kemudian kami bersama KPK waktu itu campaign di beberapa 5 provinsi waktu itu. Bagaimana mewujudkan pilkada berintegritas. Salah satunya adalah pastikan masyarakat
tidak terlibat dalam kegiatan politik uang itu, karena politik uang itu korupsi. Nah, setidaknya kalau tidak mampu mengajak semua orang, pastikan pengelola radio komunitas tidak terlibat dalam jual beli suara. Terus kemudian, toh kalau misalnya dihitung, kita membuat ini ya, mengajak logika aja. Kalau misalnya oke, kita dibayar 100.000 kalau di 5 tahun, kemudian 5 tahun dibagi 100.000, ketemunya setahun cuma 20.000 misalnya. Kalau artinya sedikit banget. Betapa rendahnya kemudian suara kita. Padahal mungkin orang akan uang 100.000 itu juga nggak seberapa sih gitu. Diajak keluar masuk warung juga itu kurang sebenarnya. Gitu. Tapi seolah-olah itu kemudian. Nah ini yang kemudian kita dorong. Kepada terutama pendengar radio komunitas, kita membuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya money politik. Karena sesungguhnya kalau kita ketika terlibat money politik, kita sudah mendukung praktek korupsi. Gitu. Mas Indam, kalau melihat sendiri kan kaitan dengan berita-berita bohong atau hoax, ini satu sangat masif sekali penyebarannya. Terus kemudian juga apalagi ya kalau biasanya mau itu kalau mendekati pemilu gitu ya, pemilu itu semakin gencar sekali ada itu. Bagaimana mungkin hal yang bisa kita lakukan menjadi komunitas dengan untuk bisa mencegah tadi selain money politik, juga bagaimana mencegah penyebaran dari hoax itu kita? Pertama begini, sebenarnya hoax itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Di zaman saya kecil gitu juga sudah ada. Jadi hoax itu sebenarnya tradisi berhoax itu juga sudah lama gitu. Jadi cuma bukan kemudian hadir saat ini. Cuma jumlahnya sekarang banyak. Karena apa? Ada lompatan teknologi. Tiba-tiba kemudian kita sudah ada di ruang digital gitu, yang kemudian kanal informasi, kanal berkabar itu makin luas. Sehingga hoax itu lebih mudah beranak pinak, misalnya. Jadi kemudian berkembang dan lari kemana-mana. Nah ini yang menurut saya problem dasarnya sebenarnya sudah ada sejak dulu. Cuma kan kemudian sekarang dipercepat, diperluas dengan sarana yang sangat ada di genggaman seperti ini ya. Semua orang hampir pegang alat seperti ini misalnya. Nah itu yang dampaknya kemudian dalam demokrasi justru merusak kualitas demokrasi itu. Karena begini misalnya, kalau kita mau pemilu legislatif, legislatif itu apa sih gitu? Legislatif itu kan nanti akan menjalankan 3 fungsi: budgeting, controlling, legislasi, kan 3 hal itu. Pertanyaannya adalah apakah ini sering dibahas saat pemilu gitu? Antara pemilih dan yang mau dipilih? Enggak. Nah kemudian orang diajak lari untuk mikir kamu asalnya dari mana, kamu makanannya apa, kamu pernah ngapain gitu. Terus kemudian sekarang dibuat meme gambar apa, sehingga kemudian mengaburkan demokratisasi itu sendiri. Jadi hoax itu yang dirusak akal sehat. Gitu. Akal sehat. Nah ketika akal sehatnya semuanya rusak, ya kemudian ya demokrasinya juga rusak. Orang memilih tidak atas pertimbangan dia punya kemampuan komitmen untuk melakukan legislasi, untuk ngontrol, untuk membuat anggaran yang pro rakyat. Nggak itu lagi gitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu hilang dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih mengganggu ini ya. Lebih kita tuh kan tiba-tiba jadi pemarah gitu ya. Mudah jadi menyentuh perasaan misalnya. Gitu. Oh, ini dari kelompok ini dari golongan ini gitu. Nah agenda pemilu kan bukan seperti itu misalnya. Saranya lebih Sara itu ini ya, karena itu lebih mudah menyentuh perasaan orang ketika diklik itu langsung tek gitu, dan tidak perlu mikir panjang, marah ya marah saja. Nah itu yang kemudian tadi orang diajak untuk berdiskusi di luar agenda pemilu itu sendiri. Maka kemudian begitu sudah rame isu sara, isu apa saat pemilu, ya sudah. Ya memilihnya ya sudah tidak seperti tujuan pemilu itu sendiri, misalnya begitu. Nah itu yang menurut saya memang selain
pendidikan pemilih, menyadarkan kembali tentang fungsi pemilu itu apa gitu. Nah yang kedua juga perlu melakukan literasi digital misalnya gitu, karena kemudian ya mungkin kalau agak ditarik lebih luas misalnya Pilpres di Amerika misalnya, yang memainkan ternyata itu bukan orang Amerika gitu, terus apa kepentingannya misalnya? Itu kan juga akun-akun yang sering berbicara soal Pilpres Amerika bukan akun dari Amerika misalnya gitu. Nah saya sih menduga begini ya, hoax itu sekarang sudah bergeser menjadi industri. Maksudnya gimana? Ya memang ada orang yang sandang pangannya dari hoax gitu. Jadi membuat berita-berita yang ini menyudutkan salah satu calon, dan kepentingannya beragam loh ya. Jadi belum tentu yang membuat hoax itu kepentingannya langsung pada pemilunya, belum tentu. Bisa jadi biar followernya banyak, biar jadi kepentingannya itu sangat banyak sekali gitu. Sehingga kemudian kalau di hanya satu misalnya mungkin akan ini juga ya, belum tentu menyelesaikan. Nah yang paling penting ya tadi memastikan pemilih itu sadar hak sebagai pemilih dan punya kemampuan kecerdasan digital yang baik sehingga misalnya begini, kalau ada informasi datang atau kabar datang di WA, apa yang mereka lakukan? Langsung percaya, langsung share, ini kan itu. Coba misalnya diendapkan dulu, masuk akal apa tidak gitu. Nah kalau misalnya diendapkan, pastikan misalnya ada kesan kalau itu hoax, kalau tidak bisa mengcounter, pastikan itu berhenti di kita. Nah cukup, artinya sudah berhenti. Nah kalau semua orang punya kesadaran, kalau saya dapat hoax cukup berhenti di saya, selesai sudah itu hoaxnya gitu. Berarti kan menumbuhkan kesadaran kita. Kesadaran bahwa ya kita tidak ikut-ikutan membuat kerusakan terhadap demokrasi dan logika yang ada di masyarakat. Kalau di pemilih kan ada istilah menjadi pemilih yang cerdas, cerdas sehingga ketika mau memilih gitu ya kan, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan yang rasional dengan calon yang nanti akan dipilih kan begitu. Sedang kaitan dengan penyelenggaraan pemilih-pemilih yang lalu ya, mungkin apa pendapat dari Mas Idham sendiri, pelaksanaan ini seperti apa? Jadi pertama gini, kalau dari sisi semoga sudah berhenti di pemilu yang lalu. Pemilu kita itu kan makin lama makin liberal. Jadi pemilunya ya makin ini ya di Jawa itu ada ulen-ulen asu gede menang kerai gitu. Jadi ini cukup, siapa yang punya resource banyak, siapa yang punya ini, dia bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, pemilu kemudian bergeser, dimaknai sekadar soal memenangkan kelompok tertentu. Tapi kemudian ini belum mampu memenangkan kedaulatan rakyat sendiri. Sampai sekarang kan rakyatnya nggak berdaulat misalnya. Dalam beberapa hal ya gitu. Misalnya beberapa ya harusnya ada hubungannya dong, kelangkaan minyak goreng itu dengan pemilu gitu. Terus kemudian bisa apa yang bisa dilakukan? Ternyata kan kemudian tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, demokrasi itu memang harus didekatkan betul, kan ujung dari demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Untuk rakyat dan ya demokrasi itu kan salah satu sistem, tapi kemudian ujungnya bagaimana rakyat bisa sejahtera. Nah, tapi kemudian berbulan-bulan urusan minyak goreng itu kan kemudian seolah-olah di luar urusan demokrasi ya kan. Padahal itu substansi dari demokrasi itu sendiri, menyentuh pada aspek kehidupan rakyat. Jadi ada beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat itu belum bisa diselesaikan dengan baik dengan perangkat-perangkat demokrasi yang dibangun sendiri oleh dibangun bersama rakyat misalnya. Rakyat yang memilih, tapi kan kemudian rakyat juga tidak, kamu kerja apa, rakyatnya juga nggak tahu apa-apa. Nah itu yang kemudian demokrasi ke depan itu juga harusnya lebih mendorong demokrasi yang partisipatif, yang kemudian diskusi-diskusi soal gagasan, soal apa yang sebaiknya terjadi perubahan di masyarakat itu juga dilakukan. Ini yang saya kira
apa ya, harus diperbaiki. Karena soal tadi yang saya kemukakan di awal, money politik itu kan semuanya merasakan, tapi semua nggak bisa ngapa-ngapain. Nyaris gitu. Tahun 2000 berapa? Saya mungkin pemilu 2004 kalau nggak salah. Saya di KIP itu pernah menangkap satu kasus money politik sampai ke pengadilan. Pengadilan. Itu pengalaman kami di Komite Independen Memantau Pemilu waktu itu. Sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan, putus. Tapi kemudian itu tidak menyentuh pada aktornya. Jadi hanya pemberi uang yang kena 4 bulan. Tapi uang itu kan sebenarnya dari calon. Tapi calonnya aman. Gitu. Nah, saya juga masa iya kemudian saya capek-capek menyiapkan itu, terus kemudian hanya menangkap pemberi uang, dan itu cuma waktu itu 15 ribuan, terbukti di 3 orang, jadi total 45 ribu, saya masih ingat betul itu. Jadi harga money politik 2004 15 ribu ya. Itu saya ingat betul, dan itu ngawalnya butuh waktu lama. Saya menemani saksi datang ke proses penyidikan, terus kemudian sampai ke proses pengadilan, itu kan lama. Sampai putusan itu butuh waktu lama. Tapi yang kemudian itu nggak bisa menyentuh sampai yang ini, saya kira juga ada problem-problem ini ya, regulasi misalnya. Bagaimana kemudian ketika ada kasus pelanggaran seperti itu bisa nanti. Nah, itu di sisi pelanggaran. Tapi di sisi yang lain sebenarnya maraknya money politik itu sebenarnya juga bagian dari apatisme masyarakat. Ya mungkin ya mending saya dapat 100 ribu. Wong daripada yang nggak dapat apa-apa sama sekali. Kalau benar saya milih, mereka juga nggak akan mikir saya. Gitu. Ya lumayan masih dipikir 100 ribu. Gitu. Artinya apa? Bahwa ruang komunikasi politik itu belum terjadi. Bagaimana benar? Kalau saya memilih A gitu, saya juga milih. Gitu. Saya walaupun mungkin ngancak ya, partainya beda. Saya di kabupaten milih partai calon ini nggak apa-apa, karena saya punya pertimbangan sendiri. Gitu. Nah, itu yang kemudian memberikan masyarakat tentang bisa memilih dengan beberapa pertimbangan itu, yang itu kemudian juga mereka juga paham beberapa konsekuensinya misalnya. Jadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab. Ini terakhir Mas, paling dekat kan kita ada agenda untuk pemilu serentak tahun 2024, yang mana itu sudah di launching kemarin tanggal 14 Juni 2022 kemarin, 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Mungkin ada harapan-harapan ya untuk penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 nanti agar bisa ya berkualitas dan juga bisa terlaksana dengan sukses. Tantangan pemilu serentak itu tentu kemudian juga ini kan juga pasti tidak banyak diketahui oleh masyarakat sama saat ini misalnya, dan ini kan menghadapi situasi yang baru lagi. Nah, yang paling penting sebenarnya juga ini ya, sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu serentak itu secara teknis akan seperti apa. Satu soal secara teknis. Yang kedua kemudian ini bagaimana kemudian kampanye ke depan itu lebih dialogis gitu. Ya mungkin nggak ya pasti sebagai perayaan mau bikin panggung besar dengan dangdut dan apa itu ya nggak apa-apa, namanya juga pesta. Tapi bahwa kemudian itu nggak apa-apa, tapi kemudian ruang-ruang dialogis yang mungkin berkumpul 50 orang, 100 orang dalam satu sisi, berdiskusi dengan baik antara masyarakat dengan orang yang mau dipilih, ya itu saya kira ruang-ruang itu memang harus diperkuat. Nah di sisi lain juga jadi kita masih punya masalah dengan money politik. Nah itu saya kadang dalam pikiran ngawur saya itu, kalau memang susah dikendalikan dibiarkan aja gitu, diperbolehkan gitu. Akhirnya kan kemudian nanti capek juga kan gitu, harus punya uang berapa gitu. tapi enggak, itu guyon ya. Artinya tetap aja ini sesuatu yang baik, yang enggak baik itu ya jangan di. Nah, money politik harus dicari jalannya bagaimana kemudian ini enggak terjadi gitu. Satu ya, itu akan terjadi manakala semuanya punya kesadaran politik yang baik yang dipilih maupun yang memilih gitu, bahwa saya
saya itu layak dipilih karena saya mampu ABCD, bukan karena saya uangnya banyak. Iya. Gitu. Nah itu soal pendidikan pemilih saya kira penting, dan kemudian juga mendorong bagaimana kemudian partisipasi masyarakat ini menjadi pemilu yang partisipatif. Misalnya masyarakat itu terlibat, selain memilih kemudian dia juga akan menyumbangkan gagasan-gagasan bagi pemilu, dan kemudian juga akan mengawasi jalannya pemilu. Terus kemudian juga ini ya, yang paling penting komitmen untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermanfaat bagi masyarakat dan eksistensi demokrasi itu sendiri. Tadi banyak sekali ya harapan-harapan dari jenengan. Ini terakhir Mas, untuk teman pemilih semuanya ya, teman pemilih bagaimana menjadi pemilih yang cerdas itu, mintaannya seperti apa? Ya, pesan untuk teman pemilih. Kalau untuk teman-teman pemilih ya ada 3 tahapan menjadi pemilih yang cerdas. Jadi kenali calonnya, terus kemudian pastikan komitmennya, dan yang selanjutnya kemudian pilih itu dengan sadar ya. Jadi kita harus mengenal calonnya, kemudian memastikan rekam jejaknya dan komitmennya, sekaligus kemudian juga kita bisa memilih dan mengawalnya menjadi pemimpin atau wakil yang pro terhadap nasib kita semua. Oke. Terima kasih Mas Inam waktunya pada kami dari KPU Boyolali yang sudah diperkenankan ngobrol bareng. Baik, terima kasih sudah main di studio yang luar ini. biasa ini. Ya, kami nantikan masukan-masukan terhadap kita sebagai penyelenggara pemilu demi terlaksananya pemilu yang berintegritas dan sukses di Kabupaten Boyolali khususnya. Siap. Sukses Terima kasih untuk Mas Inam. Oke, siap. Telah memilih, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nantikan episode yang akan datang. Terima kasih. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.